Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita masih berada pada bab yang sama, bab tauqiril ulama'i wal kibari wa ahlil fadli. Bab tentang memuliakan para ulama, orang-orang yang sepuh dan orang yang punya keutamaan. Hadis berikutnya setelah sebelumnya menceritakan bagaimana Rasulullah SAW memakamkan para sahabat yang menjadi korban dalam perang Uhud. Penulis rahimahullah menyebutkan wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arani fil manami atau sawwaku bisiwakin. Aku bermimpi pada suatu malam sedang bersiwak dengan sebuah siwak. Faja'ani rajulani, maka datanglah kepadaku dua lelaki. Ahaduhuma akbaru minal akhari, yang satu lebih tua dari yang lainnya. Fanawaltu siwakal asghara, maka aku berikan siwak tadi kepada yang lebih muda. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, kabbir. Lagi-lagi apa? Ini kabir bukan untuk bertakbir, tapi artinya lebih tua. Fadafa'tuhu ilal akbari minhuma, maka aku serahkan itu kepada yang lebih tua dari keduanya. Dilihatkan dalam Sahih Muslim dan dalam Sahih Bukhari secara ta'liq. Hadis ini menjelaskan kepada kita, tentu yang poin paling penting adalah yang berkaitan dengan pembahasan bagaimana mendahulukan yang lebih tua. Yang kedua, kaitannya dengan apa yang marak di tengah masyarakat, orang berdalil dengan mimpi. Kadang di antara dalilnya seperti ini, loh, ini nyatanya apa? Nabi SAW menjadikan mimpi sebagai dasar syariat. Tentu hal ini adalah di antara kekhususan Nabi SAW, yang beliau pastinya berkata jujur dalam mimpinya. Yang kedua, beliau tentu memang yang ditugasi untuk menyampaikan syariat. Berbeda dengan orang-orang yang mengaku bermimpi, kemudian menyampaikan ada zikir ini, ada zikir itu, sehingga membuat thariqat ini dan itu. Jelas yang pertama belum tentu bisa dibuktikan kebenaran mimpinya.
Dan yang kedua, mereka bukan petugas yang dibebani oleh Allah menyampaikan syariat. Kenapa mereka bukan orang yang menyampaikan syariat? Karena syariat sudah sempurna. Agama ini tidak perlu ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Maka kalau kita terima perkataan oleh sebagian orang tentang kemudian mengaku bermimpi, seperti kita katakan sebelumnya, ini akan membuka pintu kesesatan yang sangat luas. Kenapa? Karena setiap orang akan mengaku bermimpi dan susah nanti membuktikannya. Itu yang melihat karena ngaku bermimpi, kok terus banyak pengikutnya. Dan kalau banyak pengikutnya dianggap setorannya banyak. Nah, semua orang kemudian mengaku punya mimpi. Rusak agama ini. Maka di sini ini adalah kekhususan Nabi SAW karena memang beliau membawa syariat. Dan disebutkan bahwa mimpi adalah salah satu tanda kenabian. Sebelum dia diangkat tadi menjadi seorang nabi. Apalagi ketika beliau sudah menjadi nabi. Kemudian hadis berikutnya masih membicarakan menghormati orang yang lebih tua, berilmu, dan yang memiliki kedudukan. Ini menjadi satu dalam satu hadis. Dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan beliau? Inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya termasuk memuliakan Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam ayat tentang ayat ujian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan ayatul imtihan. Apa itu ayatul imtihan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian mengklaim, mengaku mencintai Allah, buktikan cinta itu dengan apa? Mengikuti, berittiba kepada Rasulullah SAW. Dan tadi kita sudah bahas, ittibanya juga harus totalitas. Jangan hanya dalam gerakan dan ucapan, tapi dalam memahami dan memaknai ucapan-ucapan itu. Maka di sini kalau kita memuliakan Allah, maka di antara bentuk pemuliaan kita kepada Allah adalah apa? Ikrama lisyaibatil muslimi, memuliakan orang-orang yang beruban di antara kaum muslimin. Jadi ya tentu uban dikarenakan apa? Usia. Ada sebagian kita masih muda-muda sudah beruban karena faktor apa? Penyakit atau genetika. Secara hukum uban yang seperti ini boleh disemir pakai warna hitam. Masih umur 20-an, 30-an gitu ya, sudah banyak putihnya. Nah, ini bukan faktor usia. Maka dia boleh menyemir ubannya dengan warna hitam. Tapi kalau sudah 40-an tahun ke atas, 50-an tahun ke atas, nah inilah apa? Alarm yang Allah bunyikan. Sehingga orang di usia ini kalau sudah ubanan tidak boleh menyemir dengan warna hitam. Maka disunahkan menyemir dengan warna selain
hitam. Jadi ya, mau apa itu? Pirang, apalagi merah, hijau, gitu ya. Boleh. Dan orang-orang yang seperti ini berhak untuk dihormati. Dan itulah bentuk kita memuliakan Allah, karena itulah bagian dari syariat Allah. Siapa lagi yang layak dihormati? Wa hamilil Qur'ani ghairil ghali fihi wal jari anhu. Para pembawa Al-Qur'an, yaitu para penghafal Qur'an, yang tidak berlebihan dan tidak kurang. Ada yang kadang kebablasan, gitu ya, seperti yang terjadi pada orang-orang Khawarij yang tadi sore disebutkan. Kalau kita bandingkan sholat kita, bahkan itu dikatakan bukan sholat kita, sholatnya siapa? Para sahabat, puasanya para sahabat, bacaan Al-Qur'annya para sahabat kalah. Lihat, mereka ahli Quran, ahli ibadah, tapi kebablasan. Atau al-jari anhu, yang kurang. Sebaliknya ada yang menghafal Al-Quran tapi tidak mengerti arti maknanya, menghafal Al-Quran tapi tidak diamalkan isi Al-Qurannya. Maka ini warning bagi kita semua. Seperti yang disebutkan dari sebagian sahabat, bahwa mereka dulu belajar 10 ayat sampai mengerti artinya, mengetahui maknanya, mengamalkannya, baru kemudian menambah. Tapi kalau metode itu diterapkan saat ini mungkin tidak cukup program berapa? Ada 40 hari menghafal Al-Quran, 60 hari menghafal Al-Quran. Ada yang setahun menghafal. Nah, ini tentunya tidak cukup waktunya. Dan ini keberkahan waktu di waktu itu. Maka ketika kita mendapati para penghafal Al-Quran yang mengamalkan Al-Qurannya, ini orang-orang yang berhak dimuliakan, dan bagian dari kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ikrama dzul-sultanil muqsid, dan menghormati pemilik kekuasaan yang adil. Maka arti kekuasaan ini ya paling rendah sampai yang paling tinggi. Maka itu pula yang terjadi misalnya dalam di tengah keluarga kita. Para suami di sini misalnya, kemarin juga ini sempat diskusi dengan Mas Lukman gitu ya, tentang masalah yang jamak terjadi di masyarakat. Jadi kesalahan yang banyak terjadi di masyarakat karena mereka tidak mengetahui hukum-hukum seperti ini. Apa itu? Tentang perpindahan harta dari orang tua ke anak. Perpindahan harta dari orang tua ke anak ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Yang pertama nafkah. Dan nafkah diberikan sesuai kebutuhan. Adilnya itu sesuai dengan kebutuhan. Anak yang satu masih TK, anak yang satu SMA, apakah sanggupnya harus sama? Enggak. Loh, gak adil berarti? Ya enggak. Karena apa? Adil dalam nafkah itu sesuai kebutuhan. Sehingga kadang terjadi apa? Ketika pembagian waris dituntut, kamu dulu kan disekolahkan sampai S1, aku enggak. Coba dihitung,
Biaya kuliahmu berapa? Pernah dengar seperti itu? Kadang terjadi. Nah, itu tak bisa dituntut karena itu masuk dalam ranah nafkah. Yang kedua apa? Hibah atau hadiah. Kalau nafkah jelas ya. Hibah itu apa? Pemberian di saat orang tua masih hidup. Jadi gak bisa mengatakan saya hadiahkan ini nanti kalau saya sudah mati. Kalau sudah orang mati itu kemungkinannya hanya dua. Apa? Wasiat dan waris. Dan wasiat tidak bisa diberikan kepada ahli waris. Ini keliru juga banyak. So omah ngarep gengo bakyumu kowe manggon kene. Ini nggak bisa. Kalau memang mau dihibahkan kapan saat hidup, diserah terimakan di saat hidup, dengan dikuasai, ditempati atau diganti apa dibalik nah. Dan hibah syaratnya juga adil. Dalam mazhab Syafi'i, adil itu sama rata. Tidak membedakan antara lelaki dan perempuan. Karena tidak ada dalil secara khusus menunjukkan hibah harus 2:1. Sedangkan mazhab yang lain mengatakan apa? Dikiaskan kepada waris. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Berarti bagiannya wanita berapa? Setengahnya zakat. Enggak cukup, ya. Tadi sudah saya kirim, ya. Baik. Jadi, nah ini yang sering terjadi. Apa itu? Anak pertama nikah gaweke omah. Anak kedua nikah gaweke omah. Anaknya 5, kemudian meninggal. Yang ketiga, keempat, kelima sudah dapat hibah belum? Belum. Maka hibah yang pertama, kedua gugur. Karena tidak sama. Hibah yang sudah terlanjur diberikan masuk dalam ranah waris. Nah, harus diperhatikan. Padahal itu banyak terjadi. Nah, tinggal nanti dihitung saja bagiannya yang asli dari waris berapa. Nah, apa dalilnya bahwa hibah itu harus adil? Kisahnya Nu'man ibn Bashir. Ketika Bashir, yaitu bapaknya Nu'man, ini memberikan hadiah kepada si Nu'man, ibunya nggak setuju. Kecuali Rasulullah SAW sudah jadi saksi. Ketika disampaikan itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah tidak mau jadi saksi. Beliau mengatakan, la asyhadu ala jawrin. Aku tidak mau menjadi saksi atas apa? Jawr, yaitu kezaliman. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah menanyakan, dan di sini poinnya, kepada si Bashir, aturidu annahum fil birri sawa. Apakah kamu wahai Bashir pengen anak-anakmu itu kalau berbakti itu sama? Kira-kira kalau kita jadi orang tua, mau yang baru sampai ragil itu berbaktinya sama nggak kepada kita? Sama. Nah, kalau begitu berbuat adillah, ngasih, kalau ngasih yang baru, ya kasih juga sampai kepada yang ragil. Nah, itu contoh apa? Kekuasaan yang kecil. Kalau kita ingin dihormati oleh anak-anak kita dalam kondisi yang sama, ya perlakukan mereka dengan sama.
perlakukan adil dalam nafkah, perlakukan adil dalam hadiah atau hibah. Pun demikian yang punya kekuasaan lebih luas, yang kekuasaannya lebih besar, bila mana mereka ingin mendapatkan apa penghormatan, berlakulah adil. Jadilah pemimpin apa untuk seluruh rakyat. Jangan hanya menjadi pemimpin untuk apa golongannya. Nah, ya mungkin dengan apa sistem yang ada di negeri kita atau kebanyakan negeri sekarang, di mana pemimpin itu dipilih oleh pendukungnya, itu kan di masa apa pemilihan. Tapi ketika seorang pemimpin sudah jadi pemimpin, dia adalah pemimpin untuk seluruh rakyatnya, bukan hanya untuk pemilihnya saja, apalagi hanya partainya saja. Kalau dia bersikap seperti itu, ya tentunya berlawanan dengan apa? Hadis. Maka dia tidak akan mendapatkan apa penghormatan, karena sikapnya yang tidak adil. Kemudian hadis berikutnya, hadisnya yang tadi riwayat Abu Dawud dengan derajat hasan. Hadis berikutnya dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum. Dikatakan radhiyallahu anhum, kenapa? Karena Amr, kemudian bapaknya yaitu Shu'aib, dan kakeknya semuanya adalah sahabat. Jadi ini satu keluarga, dari cucu sampai kakeknya adalah sahabat. Qala, sang kakek menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yahrif syarafa kabirina. Bukanlah bagian dari kami, kata Rasulullah, siapapun yang tidak menyayangi saghirana, yang masih muda di antara kami, wa yahrif syarafa kabirina, dan mengetahui kemuliaan orang sepuh di antara kami. Dan inilah syariat Allah. Kepada yang lebih tua memuliakan, menghormati. Kepada yang lebih muda apa? Menyayangi. Nah, kemudian yang menjadi poin, kalimat apa? Bukan bagian dari kami. Apa maksud bukan bagian dari kami? Sebagian mengatakan laisa min sunnatina, laisa min adadina. Bukan termasuk sunnah kami, bukan termasuk adab kami. Kemudian dikatakan pula dari Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengingkari orang yang mengatakan laisa minna, yaqul laisa min millatina. Ada yang mengatakan laisa minna itu sampai keluar dari agama. Maka Salim ibn Id al-Hilali mengambil kesimpulan tengah. Dan ini banyak disebutkan oleh para ulama dalam kalimat seperti ini. Apa itu? Bila pelakunya menganggap perbuatan tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua itu perbuatan yang halal, maka makna laisa minna adalah laisa min millatina. Bukan bagian kami, bukan bagian dari apa agama kami. Orangnya murtad karena menghalalkan yang haram. Sebaliknya, kalau dia hanya berbuat
berbuat kemaksiatan itu, tidak mau menyayangi yang lebih muda, tidak mau menghormati yang lebih tua, tapi dia yakini perbuatan itu perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah, maka makna dari laisa minna apa? Fa huwa ala ghairi adabil Islam. Maka dia tidak masuk dalam etikanya orang Islam. Sehingga unggah-ungguh etikanya orang Islam itu apa? Menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Baik. Ya Allah. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang sebagiannya dhaif. Hadir. Bagian awal dari kisah ini sahih. Dan hal ini juga dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Apa itu? Kisah yang disebutkan Maimun ibn Abi Syabib rahimahullah, seorang tabi'in bercerita, anna Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'in, bahwa Ummul Mukminin Aisyah didatangi orang yang meminta. Tentu kita sudah jelaskan sebelumnya, meminta dalam keadaan apa? Memang dia berhak untuk meminta, bukan meminta menjadikan apa? Profesi. Karena menjadikan minta itu sebagai profesi, ancamannya keras. Fa'atatuhu kisratan. Maka orang yang minta-minta tadi apa? Dikasih sepotong kue. Jadi maksudnya apa? Roti kering waktu itu. Wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wa hay'atun fa'adathu fa'akala faqila laha fi dzalik. Ternyata datang lagi seseorang yang menggunakan baju yang bagus, keadaan yang bagus, menunjukkan punya kedudukan. Maka orang tadi dipersilahkan untuk duduk dan makan. Nah, kita perlu mencermati hal yang seperti ini. Yang kadang menjadi kesalahpahaman pada sebagian kita, menjadi fitnah di antara sebagian kita. Apa itu? Dipertanyakan tuh, mentang-mentang orang miskin cuman apa? Kasih kue, pergi. Sedangkan mentang-mentang ini orang punya kedudukan, dipersilakan duduk, suruh makan. Apakah ini sikap menjilat? Atau orang Jawa bilangnya apa? Ngatok, cari muka. Mungkin pada sebagian kita, apalagi kita dalam posisi apa? Seperti peminta tadi, orang lemah, orang gak punya, akan berpikir demikian. Lah kok diperlakukan dengan berbeda. Tapi ternyata Ummul Mukminin mengatakan, anzilun nasa manazilahum. Tempatkanlah setiap manusia sesuai dengan kedudukannya. Dalam riwayat yang lain, Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, amarana Rasulullah an nunazzilanna manazilahum. Telah memerintahkan kepada kami Rasulullah SAW untuk menempatkan manusia pada tempatnya. Bahwa perbuatan seperti ini bukan perbuatan tercela. Seperti kisah sebelumnya,
Antum masih ingat kisahnya siapa? Abdullah ibn Umar ketika ketemu orang Badui. Orang Badui itu diberi yang sedikit sudah terima. Jadi setiap orang ya kita perlakukan sesuai dengan apa? Kedudukannya, pangkatnya, kehormatannya. Itu hal yang memang diajarkan oleh Islam. Dan itu bukan sikap menjilat, kecuali memang ada niat menjilat dari si pelakunya. Ya, ini innamal a'malu bin niyyat. Tapi secara hukum asal memang orang apa? Punya pangkat, punya kedudukan, mungkin punya apa harta lebih yang dia biasa bantu apa kaum muslimin. Ya dudukkan mereka dengan apa? Sesuai kedudukannya. Jadi bukan sikap apa tadi namanya? Mencari muka dan sebagainya. Kecuali memang niat dari si pelakunya seperti itu. Nah, ini kembali kepada niat. Sehingga jangan sampai yang kadang terjadi apa? Pusak-pusuk sebagian kita kepada temannya, si fulan maunya bergaul dengan si fulan. Kenapa? Karena kalau dia duduk dengan dia lama, kalau duduk dengan saya sebentar. Ya masing-masing mungkin apa perlu berkaca, melihat dirinya. Nah, saya ini punya peran apa sehingga apa layak untuk diajak ngobrol lama. Saya ini ya, setiap kita kan punya peran dan maksimalkan peran itu. Seperti hadis tentang apa? Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'daha ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan ini. Gimana bangunan ini? Ada yang dari kaca, ada yang dari kusen, jadi pintu, ada yang dari atap, menahan hujan panas. Tapi ada yang nggak kelihatan, jadi apa? Pondasi. Jadi seharusnya setiap kita itu bisa mawas diri. Oh, saya bisa berperan di sini. Tapi kan nggak kelihatan, juga nggak apa kelihatan. Siapa? Pondasi. Pondasi itu meskipun tidak kelihatan, tapi memikul beban yang paling berat dan nggak pernah protes. Jadi kadang yang bikin apa? Ukhuwah, yang membuat jalannya dakwah, jalannya berorganisasi, itu menjadi timpang, menjadi kisruh. Ya karena ada pondasi pengen jadi atap. Ada atap protes, saya kepanasan kudanan, saya pengen jadi pintu. Gimana kalau terjadi seperti itu? Rusak nggak bangunan? Pondasi protes, aku kan mikul ini gak pernah ketok, aku jajal yang dulu. Gimana kalau batu terus di atas gentengnya? Gentengnya nggak terima, aku kepanasan, aku kudanan, aku tak jadi lawang. Lawangnya dari genteng, bisa masuk nggak? Nggak bisa. Itulah ilustrasi yang hebat dari Rasulullah SAW kepada kita, bahwa setiap kita melihat saya perannya itu apa ya? Pondasi. Oh saya perannya jendela. Oh saya perannya pintu. Maksimalkan dalam setiap peran tersebut. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id Samurah ibn Jundub, atau sebelumnya ya. Hadisnya panjang. Baik, kita cukupkan dulu sampai hadis ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di SOE. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Ini ada pertanyaan dari pekan lalu yang belum terjawab. Bagaimana
hukum menunda salat sunnah sampai dekat menjelang waktu wajib berikutnya. Baik, kalau menundanya ada alasan ya tidak mengapa. Jadi, tapi kalau menunda tidak ada alasan. Nah, kita katakan sebelumnya bahwa sholat sunnah qabliyah waktunya sesuai dengan apa waktu sholatnya. Jadi kita akan ba'diyah maghrib misalnya habis sampai apa? Habisnya waktu maghrib. Tapi tentu dia yang paling utama dikerjakan setelah kita menunaikan sholat maghrib. Tentu setelah zikirnya. Tapi kalau kemudian kita ingin sholat di rumah, sebagaimana itu yang paling utama. Ternyata sampai di rumah ada tamu yang menunggu. Kita berbicara dulu. Nah, kemudian setelah tamu pulang baru kita sholat. Masih boleh nggak? Masih boleh. Tapi kalau kemudian sampai di rumah nggak ada kegiatan, cuman jawab ya bang atau dilihat status. Nah ini buat apa? Menyia-nyiakan kan gitu. Dan ini kalau terbiasa akhirnya apa? Akan melalaikan sholat rawatib itu sendiri. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat antara para ustaz? Maka sikap kita apa? Kalau kita adalah talibul ilmi,